Pasti suamimu itu punya dua penyakit. Satu sakit jiwa, dua sakit rohani. Tidak mengatakan, sulit saya tidak mengatakan. Suamimu itu benar-benar tidak beres. Saya hanya menasihati kamu, ibu, dengan berat hati ya. Jangan mengharapkan dia pulang. Shalom saudara, senang kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk di episode 1171. Saya ditemani oleh Dr. Alvin. Ya. Mari kita mulai. Ya, Pak. Yang pertama dari seorang wanita usia 39 tahun tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Shalom Bapak Rohaniku, tim Abam, moderator dan pecinta Abam yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya izin bertanya ya Pak, perihal khotbah Bapak yang saya kutip pada saat ibadah Batak Bermazmur 15 Agustus 2024. Pertama, bagaimana memiliki kapasitas diri untuk mencapai kekudusan Allah? Oke, yang pertama dulu. Kekudusan Allah itu artinya kemampuan untuk bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Ini bicara soal ketepatan bertindak, ketepatan mengucapkan kata kalimat, ketepatan memilih dan berperilaku lainnya. Nah, ini bisa kita miliki. Yang pertama tentu melalui persekutuan kita dengan Tuhan dalam doa. Yang kedua melalui belajar firman secara literal yang memasukkan kebenaran dalam pikiran. Yang ketiga mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang kita dengar. The proceeding word, suara Tuhan. Yang langsung Tuhan bicara lewat setiap peristiwa hidup. Lalu yang keempat tentu tuntunan Roh Kudus. Hindari percakapan yang tidak perlu, tontonan yang tidak perlu, supaya kita peka untuk mengerti apa yang Dia kehendaki dalam bertindak presisi. Oke. Ya. Kemudian yang kedua, terkait khotbah Bapak di ibadah suara kebenaran tanggal 21 Agustus 2024. Bapak mengatakan bahwa Bapak rohani harus memiliki hubungan independen dengan jemaat atau anak rohaninya. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan hubungan independen? Terima kasih Bapak rohaniku dan tim Abam. Kiranya Bapak Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, Tuhan ada di pihak Bapak. Salam langit baru, bumi baru. Hubungan independen artinya setiap individu itu ada ikatan batin dengan gembalanya. Ya. Itu bisa terbangun lewat kebersamaan berdoa, lewat mendengar firman yang disampaikan oleh Bapak rohaninya. Sehingga ketika kita bertemu di lift misalnya, di jalan, di eskalator misalnya, padahal kita tidak pernah bersama-sama, merasa begitu dekat. Itu. Ya, oke. Selanjutnya, terima kasih kalau ini kamu memberikan penguatan. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini, Tuhan ada di pihak saya. Terima kasih. Doamu, Tuhan berkati. Haleluya. Berikutnya dari seorang wanita usia 25 tahun belum menikah tinggal di Banten, Jemaat GSKI Online. Shalom Pak Eras yang terkasih sekaligus role model saya sejak tahun 2020. Saya bersyukur bisa mengenal Bapak karena pengajaran yang Bapak sampaikan sangat mengubahkan hidup saya. Kebetulan saat ini saya sedang bekerja di kantor di mana orang-orangnya tidak memfilter perkataan mereka. Saya bahkan pernah dilabel orang tertentu seperti lelet, tidak bisa apa-apa, tidak bisa diandalkan, dan masih banyak lagi yang membuat saya sering sedih, Pak. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan bagian saya. Oke, lelet itu artinya lambat. Kalau orang mengatakan kamu lelet, kamu koreksi diri. Mungkin menurut mereka dengan ukuran kecepatan mereka bekerja, memang kamu lelet.
Jadi kamu belajar untuk lebih meningkatkan speed atau kecepatan kerja kamu. Ya. Tetapi kalau orang itu mengada-ada padahal kamu sudah punya kecepatan bekerja yang baik, produktivitasmu baik, ya kamu jangan mempercepat lagi, nanti malah tambah berantakan hasil kerjamu. Ya diam saja kalau orang mengatai kamu apa. Tetapi apa yang dikatakan orang harus kamu juga koreksi diri, karena itu juga bisa menjadi koreksi yang positif. Ya. Jadi mau saya tanyakan Pak, apa yang harus saya lakukan agar tidak terbayang-bayang dengan label yang diberikan orang? Ya sudah saya beritahu, kalau memang itu positif, kamu responi dengan reaksi respon positif. Kalau tidak ya diam saja. Oke. Karena perkataan mereka sering membuat saya tidak bisa tidur, menyalahkan diri sendiri. Saya sering bertanya pada diri saya sendiri, apa yang masih kurang ya? Padahal aku sudah mencoba mengupgrade diri, mengembangkan skill, dan lain sebagainya. Yang penting kamu sudah memenuhi bagianmu, jangan hidupmu ditentukan oleh pandangan orang. Jadi kalau orang mau memandang apa, enggak usah kamu pedulikan. Kalau memang ya, kamu tidak perlu pedulikan. Kalau itu koreksi yang baik, ya kamu bereaksi positif. Tapi kalau itu tidak perlu diresponi, ya peduli amat. Hidup kita tidak tergantung orang kok. Kalau kamu memikirkan apa kata orang kepadamu, sampai kapanpun kamu akan bertemu orang-orang seperti itu dan dimanapun. Jadi stres sendiri kita. Nggak usah. Jangan terbelenggu, tersandera oleh orang lain. Cara berpikirmu ini menyandera kamu sendiri. Tidak boleh. Jangan. Menurut Bapak, apakah saya perlu menegur mereka? Nggak usah, diam saja. Ya kamu kok kepo? Nggak usah, diam saja. Terus? Tapi saya takut jika perkataan saya justru melukai orang lain. Minta sarannya ya Pak, saya sangat membutuhkan jawaban Bapak. Setiap kali mengikuti ibadah baik onsite maupun online, air mata saya sering berlinang ketika melihat Bapak dalam keadaan lelah, butuh istirahat yang banyak, tetapi masih meluangkan waktu untuk mengajak jemaat bertemu Tuhan. Kiranya Allah Bapa Elohim Yahweh yang senantiasa melindungi dan memberi Bapak kekuatan untuk melewati semuanya. Terima kasih ya Pak, dan tetap jaga kesehatan. Thank you for your loving. Ya, thank you for your care. Thank you for your loving. Thank you ya. Oke, kamu Tuhan lindungi. Tuhan kiranya melindungi kamu nak. Tuhan menjagai kamu. Ingat jangan disandera oleh pandangan orang. Yang penting kita berkenan di hadapan Allah. Oke. Selanjutnya dari seorang pria usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras dan tim Abam serta pendeta pendamping, salam langit baru bumi baru. Saya bekerja di perusahaan manufaktur sejak tahun 2010 sampai sekarang. Di dalam kondisi kantor yang saya rasa sangat toksik. Saya punya atasan yang karakternya selalu mencari kesalahan bawahan. Jika ada masalah, dia mencari kambing hitam, mencuci tangan, dan bermuka tua. Seharusnya pemimpin tidak berkarakter demikian. Seharusnya dia menjadi contoh yang baik bagi bawahannya. Banyak yang tidak suka dengan beliau, bahkan pernah mau dihajar secara fisik oleh atasan divisi yang lain karena ada sebuah masalah. Sejujurnya secara batin saya tertekan dengan kondisi saya saat ini. Saya heran mengapa atasan saya tetap berlaku demikian padahal istrinya sedang sakit parah. Oke, sebentar. Dimanapun kita akan ketemu orang toksik. Dan biasanya orang-orang toksik seperti itu orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kamu tidak perlu tertekan. Kamu jangan responi atau bereaksi yang negatif terhadap mereka. Percuma. Mereka bertindak tanpa perasaan, mereka bertindak tanpa kebijaksanaan, lalu kamu rasa-rasa. Itu bunuh diri. Nggak usah. Ya. Selalu kita akan ketemu orang-orang seperti itu. Dan kamu ya belum tentu ya terus-menerus berkeadaan seperti ini. Pasti ada ujungnya. Ya, tapi jangan mendoakan dia sakit atau meninggal dunia. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Dan kamu harus tahu, keadaan ini pasti merupakan cara Allah mendewasakan kamu. Dimanapun kamu akan bertemu orang serupa ini, atau seperti ini. Jadikan ini sebagai proses pendewasaan kamu. Terimalah dan bertumbuhlah dewasa melalui keadaan ini. Rasa malas dan tidak semangat melanda saya setiap kali saya ingin berangkat kerja, bahkan ketika saya berdoa pagi-pagi. Loh, kamu dapat pekerjaan ini sudah bersyukur. Jadi kamu harus jadikan ini sarana untuk bertumbuh dewasa. Bukannya malah menjadi malas bekerja. Siapa dia? Kecuali dia Tuhan. Dan Tuhan tidak akan berbuat demikian. Ya, dia pun juga bukan pemilik perusahaan kan? Iya. Nggak usah kamu pedulikan. Yang penting kamu bisa bekerja, dapat gaji. Ya, kalau pakai bahasa kasarnya sebodoh amat. Begitu. Ya. Tapi kamu belajar untuk lemah lembut, rendah hati, menanggapi dengan teduh. Itu mendewasakan kamu. Ya, supaya kamu dewasa. Kamu yang masih tersinggung, masih tidak mau direndahkan. Ini karakteristik kodrat dosa orang-orang yang tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Kamu diproses, sedang dikikis, digerus. Ya, oke. Saya tetap berangkat kerja karena tanggung jawab saya sebagai karyawan dan kepala keluarga. Iya, terus. Seandainya umur saya masih muda, saya pasti sudah resign dari dulu. Pak Eras, apa yang harus saya lakukan? Kalau kamu pindah kerja karena kamu tersinggung, kamu merasa direndahkan, dan berpikir memangnya hanya di sini kerja. Kamu begitu keluar, kamu kan susah cari kerjaan. Susah. Jangan keluar dari pekerjaan ini. Jangan sombong, rendahkan hatimu. Relakan dirimu diinjak-injak. Dengan cara itu kamu belajar untuk rendah hati. Bagaimana saya harus bersikap menghadapi atasan saya? Saya sudah beritahu. Ya, mau diinjak-injak seperti kotoran. Oke. Kamu harus seperti keset, ya. Yang terjemahannya welcome itu. Jadi sebelum kita masuk rumah kan ada keset dulu ya. Iya. Welcome ya. Jadilah welcome. Oke. Terus. Semangat terus kepada Bapak dan saya berdoa Pak Eras selalu sehat, panjang umur, menjadi berkat buat kami semua serta Indonesia. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berjuang ya. Selamat bertumbuh dewasa dalam kondisi dunia yang penuh toksik di tempat kerjamu. Di situ kamu sedang disempurnakan. Mulai sekarang semangat masuk kerja. Terus welcome. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 40 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dan tinggal di Sumatera Utara, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya. Saudara saya laki-laki sudah berumah tangga dan perekonomiannya memprihatinkan. Walaupun dia berprofesi sebagai pegawai negeri, dia sering meminta uang kepada orang tua. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada yang salah dalam hidup saudara saya itu? Kalau dia dinasehati, dia tidak terima seolah-olah seperti pikirannya tertutup oleh roh-roh jahat. Mohon doakan Pak, terima kasih. Saya kira pegawai negeri sekecil-kecilnya kalau bisa mengelola gaji yang ada, tetap bisa hidup. Pemerintah juga mempertimbangkan gaji pegawai negeri, ya tetap bisa hidup, ya walaupun tentu tidak bermewah-mewah. Ada yang salah dalam hidup saudaramu ini, ya. Entah dia sudah terlanjur beli barang, harus mengangsur, kreditan banyak, belum waktunya beli mobil, belum waktunya ganti motor, sudah ganti motor. Kalau gajian lalu jalan-jalan, makan-makan, tak peduli beberapa pengeluarannya. Pasti nanti ada kesulitan keuangan. Kamu menulis di sini ketika dinasehati, dia tidak diterima seperti pikirannya tertutup oleh roh jahat. Jadi sebaiknya kalau kamu sudah bicara, kamu tidak usah bicara lagi. Bersikap lemah lembut saja. Jangan menghakimi atau menyalahkan. Nanti ada saat yang tepat kamu akan diberi kata-kata hikmat untuk kamu sampaikan dan bisa mengubah dia. Oke. Ya.
Amin. Selanjutnya dari seorang wanita usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Kanada. Shalom Pak Eras dan tim yang terkasih, saya mempunyai adik pria yang dari kecil sudah cacat terserang meningitis. Dia buta, tidak bisa bicara, sempat lumpuh. Dia sudah sangat kurus dan lemah, otot dia sudah tidak berfungsi yang menyebabkan dia sudah tidak mampu berjalan lagi. Orang tua saya yang mengurusnya pun sekarang sudah tua, usia 84 dan 74 tahun. Sejak saya muda, saya selalu sedih dan prihatin dengan keadaan adik saya ini. Saya hanya bisa berdoa untuk dia dan orang tua saya yang mengurusnya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada kuasa gelap di adik saya dan keluarga saya, atau ada dosa masa lalu dalam keluarga kami? Karena sekarang pun setelah saya menikah, saya memiliki anak laki-laki berumur 17 tahun yang autis dengan tingkat berat semenjak dia kecil. Saya dan suami, seorang WNA, sangat kelelahan mengurusnya. Terima kasih atas jawaban Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Saya biasanya memahami ini sebagai ada unsur dari nenek moyang. Artinya ada perjanjian nenek moyang dengan kuasa gelap atau roh jahat. Ya, kemungkinan besar demikian. Atau ada gen yang diturunkan oleh nenek moyang, orang tua, sehingga memiliki keturunan yang tidak sempurna. Sebenarnya ini yang menjadi beban saya. Beban saya terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang saya sering atau kadang-kadang mendoakan itu, yang nanti saya akan khusus mendoakan anak-anak seperti ini. Sekarang juga di doa pagi, kadang-kadang saya mendoakan ini. Jadi yang saya bisa sampaikan adalah, bisa ada unsur kuasa gelap, juga ada unsur gen. Hanya kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di akhir zaman ini kita harus berjuang untuk menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Kalau keluarga Anda ada di Jakarta, nanti ada tim yang datang mendoakan. Ya, saya kira itu yang saya bisa lakukan. Dan Anda untuk anak Anda minta mujizat. Mujizat masih ada. Ya, ini dihubungi. Kalau ada di Jakarta atau di sekitar di Indonesia, kita minta untuk berdoa. Berdoa, sedih loh. Yeah. Buta, apalagi itu? Tidak bisa bicara, sempat lumpuh juga. Buta juga ya? Buta juga. Aduh, kita minta anugerah Tuhan untuk dia paling tidak bisa tidak menjadi beban. Ini kan usianya pas sekitar 45-40 tahun. Iya. Ya? Iya. Udah tua loh. Ini misteri hidup tuh seperti ini. Ya, kita ikut prihatin dan coba apa yang bisa kami lakukan. Kita akan melakukan pelayanan khusus untuk keluarga ini. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 55 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat karismatik. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, suami saya dari masa mudanya tidak pernah ingin ke gereja. Dia tidak pernah ingin ke gereja. Ya. Dia berasal dari keluarga broken home, dan saat ini dia terjerat hutang, sehingga dia keluar kota dengan alasan mencari kerja. Kami sekeluarga tidak bisa ikut dia, dan sampai sekarang tidak jelas apakah dia sudah dapat kerja atau belum dan sebagainya. Dia juga tidak ingin memberitahu lokasinya dengan alasan yang tidak jelas. Sudah 8 tahun dia tidak kembali, hanya memberi kabar sesekali melalui email, dengan alasan handphonenya hilang dicuri. Saya ingin keluarga saya pulih dan saya ingin dia mengenal Tuhan. Bagaimana caranya saya bisa membuat hati suami saya dapat mengenal Tuhan, sadar dan bertobat? Adakah saran atau solusi dari Pak Eras? Dan apa yang harus saya lakukan ya Pak di posisi saya sekarang ini? Terima kasih Pak, kiranya Tuhan memberkati Bapak. Pasti suamimu itu punya 2 penyakit. 1 sakit jiwa, 2 sakit rohani. Orang yang sakit rohani belum tentu sakit jiwa.
Tapi kalau orang sakit jiwa pasti sakit rohani. Jadi kalau rohaninya tidak baik, tapi jiwanya masih bisa baik. Orang-orang di luar gereja bisa. Ini dua-duanya. Sulit saya tidak mengatakan suamimu itu benar-benar tidak beres. Bagaimana bisa 8 tahun tidak memberi kabar di mana rimbanya, tidak memberi nomor handphone lalu katanya hilang dicuri. Sekarang handphone itu murah sekali loh. Ratusan ribu juga dapat. Ini tidak beres. Saya hanya menasihati kamu, ibu, dengan berat hati ya. Jangan mengharapkan dia pulang. Kamu berdoa, tapi jangan sangat berharap. Kalau tidak berharap sama sekali ya tentu tidak. Masih ada harapan dia bisa pulang. Tapi jangan sangat mengharapkan. Kalaupun dia pulang, puji Tuhan, tidak pulang ya sudah. Dia belum menjadi manusia yang utuh. Pulang pun nanti akan menjadi masalah dalam rumahmu. Anak-anakmu tidak melihat contoh manusia yang utuh. Tidak memiliki gambar diri bapak yang baik. Jadi nasihat saya jangan terlalu berharap dia balik. Jangan terlalu berharap. Kalau sampai tingkat tidak berharap ya itu bagus. Doakan saja. Sekarang ibu yang penting adalah mencari Tuhan dan bersiap-siap ke langit baru, bumi baru bersama anak-anakmu ini. Bapak, suamimu ini berat sekali. Tidak bertanggung jawab, misteri, dan biasanya hidupnya tidak benar. Ya, itu saja jawaban yang saya bisa miliki. Jangan terlalu berharap dia balik. Lupakan kalau bisa. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jakarta, jemaat GSKI. Shalom Om, di seminar surga dulu, Om pernah disebutkan adanya progresivitas di surga dan ada edukasi untuk anggota masyarakat. Saya ingin bertanya 3 hal. Pertama, apakah progresivitas ini juga ada pada anggota keluarga kerajaan Allah Om? Bisa, karena masing-masing orang punya grade yang berbeda kesempurnaannya. Walaupun mereka sudah tetelestai, apakah mereka masih mengalami progresivitas? Tetelestai itu dilakukan oleh Tuhan Yesus atau diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sedangkan kita sudah selesai dalam ukuran hidup di bumi, tapi belum tentu sudah mencapai kesempurnaan. Selesai di bumi, tapi belum sempurna maksimal, di mana masih bisa dikembangkan progresivitasnya nanti di langit baru, bumi baru. Oke. Ya. Kedua, jika masih ada progresivitas, bagaimana dengan Tuhan Yesus Om? Dia sudah sempurna. Dia Tuhan. Ya. Apakah ia juga masih mengalami progresivitas setelah mencapai kesempurnaan dan menjadi Allah Om? Dia tidak mengalami progresivitas lagi. Dia menjadi teladan. Sudah lengkap. Ya, sudah jadi aitios. Ya. Oke. Ketiga, apakah Allah Bapa sendiri mengalami progresivitas? Wah, Allah itu tidak berbayang, ya. Tidak berubah, tentu tidak mengalami progresivitas. Oke. Ya. Maaf Om, kalau pertanyaan saya sedikit aneh. Nggak aneh, nak, bagus. Ya. Itu pertanyaan yang cerdas dan sulit menjawab pertanyaan kamu kalau tidak mengerti. Oke. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 65 tahun, memiliki 2 anak, tinggal di Malaysia, GSKI online. Online. Jadi sebenarnya ini bukan orang dari sinode GSKI, tapi mengikutinya secara online. Terus. Shalom kepada yang terkasih Bapak Erastus dan seluruh timnya. Saya ingin memberi pernyataan bahwa apa yang Bapak rasakan, saya juga merasakannya. Bagaimana kepedihan Bapak di dalam menghadapi pergumulan yang sangat berat. Bapak Erastus, Bapak seorang gembala yang sangat baik, menjagai domba-domba dengan kasih dan menjadi panutan kami. Banyak jiwa yang berubah, tetapi kenapa banyak orang yang iri dan selalu memfitnah Bapak? Saya yang dari kecil Kristen, tapi baru sekarang mengerti
baru sekarang mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena bimbingan Bapak Erastus. Bapak Erastus, memang keputusan Bapak untuk pergi istirahat adalah yang terbaik. Saya pedih melihat Bapak setiap hari yang mengalami kepedihan yang mendalam. Bapak Eras, kami semua umat Bapak ada di belakang Bapak dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak pasti kembali cepat dari cuti dengan ceria. Bapak adalah Bapak rohaniku. Jangan lupa kita mau pulang dan bersiap-siap ke langit baru, bumi baru. Ingat Bapak Eras, selain Bapak Yahweh mencintai Bapak, kami domba-domba Bapak sangat mencintai Bapak. Ya. God bless. Mencari waktu untuk sabbatical tidak mudah karena sudah terlanjur dijadwalkan. Mungkin sabbatical saya sebaiknya adalah puasa itu. Tetap di Jakarta tapi puasa. Bisa juga begitu. Lalu lebih banyak saya ada di dalam ruangan berdoa. Dan tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan rutin. Kalau ada kegiatan rutin, ya saya kerjakan, setelah itu saya harus kembali masuk ruangan. Itu pun jadi sabbatical. Dan di gereja saya memiliki ruangan khusus untuk itu dan biasanya tidak terganggu. Saya sedang pikirkan bagaimana mengambil sabbatical, waktu istirahat tanpa mengganggu jadwal yang sudah terlanjur dibuat. Oke. Terima kasih untuk kasihnya. Luar biasa ya, dari Malaysia, tapi tulisannya tulus sekali. Oke. Pria usia 67 tahun ini ya, KSKI Repot MAG Jakarta. Salam sejahtera Pak Eras, Bapak Rohani yang saya kasih dan tim Abam yang baik hati. Iya, ini ada dalam kurung Pak Eras dan Pak Presiden. Menurut saya punya kesamaan, yakni Pak Eras disesatkan dan Pak Presiden difitnah, dicaci maki, tapi tetap diam, tidak membalas sekalipun punya hak membalas. Waduh, saya disejajarkan dengan Pak Jokowi ini ya. Ya, oke. Teruskan. Ya. Kebenaran tidak perlu dibela manusia karena yang membela adalah sang kebenaran itu sendiri. Amin. Ya. Di doa malam tanggal 23 Agustus 2024, Pak Eras akan menepi sejenak. Iya, menepi. Kalau parkir itu parkir dulu di pinggir gitu ya. Ya. Terus saya pribadi support penepian sejenak Pak Eras karena saya punya keyakinan sekembalinya Pak Eras akan ada ledakan kebenaran luar biasa yang akan kami terima dan mengubah hidup kami. Iya. Terus Pak Eras handphonenya jangan bandingnya ke saya saja Pak. Terima kasih atas kesetiaan Pak Eras dan tim selama ini. Kiranya Elohim Yahweh di dalam Tuhan Yesus memberkati. Salam langit baru, bumi baru. Ya, sebenarnya di sini harus tidak bisa dihindari bahwa I'm just a human. Ya, saya juga manusia dengan keterbatasan. Tapi saya kuat. Saya tetap kuat. Ya, saya tetap kuat. Setan itu memang berusaha untuk merusak pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang ada di tangan saya ini. Ya, tapi Tuhan akan menyertai dan memimpin saya. Puji Tuhan. Saya kira kita cukup sampai di sini. Kita masuk episode yang akan datang. Tuhan berkati. Sola Gracia.